Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Femia Ika Nurmalasari, NIM E2019-1149 dari kelas Perbankan Syariah 3. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah pribadi mata kuliah Ekonomi Makro Islam yang berjudul Ekspor Impor dalam Perdagangan Madhab Islam. Baik, di sini jadi sub pembahasannya ada 4. Yang pertama yaitu konsep dasar ekonomi Islam. Yang kedua, penerapan ekonomi terbuka secara makro dengan 4 sektor ekonomi. Yang ketiga, ruang lingkup ekonomi makro Islam. Dan yang terakhir, perbedaan makro konvensional dan makro Islam. Nah, yang pertama, bagaimana konsep dasar ekonomi makro Islam? Jadi, konsep ekonomi makro Islam membahas kebijakan ekonomi makro secara global, di mana dalam perspektif Islam. Titik awal ini bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Landasan itu menjadi hukum bagaimana tentang konsep ekonomi makro berdasarkan prinsip Islam. Nah, beberapa pengertian tentang ekonomi makro Islam menurut para ahli ekonomi Islam. Yang pertama, Al-Karim. Islam merupakan secara lepas dari diartikan bahwa ilmu ekonomi makro Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang berbagai kehidupan manusia untuk mencapai sumber daya alam besar yang bekerja dan berpartisipasi. Dan yang kedua yaitu pendapat menurut Umer Capra, yang artinya yakni ilmu ekonomi makro Islam membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya alam yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Jadi intinya dari definisi itu memunculkan suatu gagasan tentang ilmu ekonomi Islam, yaitu perspektif tentang ilmu ekonomi yang membahas permasalahan secara umum namun diselesaikan berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua, penerapan ilmu ekonomi terbuka secara makro dalam suatu negara. Nah, Indonesia sendiri menganut 4 sektor ekonomi, di mana memperbolehkan adanya ekspor dan impor di dalamnya, yang melibatkan masyarakat luar negeri dan juga pemerintah yang ikut andil dalam upaya penstabilan kebijakan. Dan yang ketiga, ruang lingkup ekonomi makro dalam pandangan madhab Islam. Di dunia ekonomi sekarang lebih dikenal dengan adanya kebijakan pemerintah dalam menangani masalah ekonomi secara besar, utamanya inflasi, pengangguran, pemerataan pendapatan nasional, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu perbedaan ilmu ekonomi Islam dan ilmu ekonomi konvensional secara makro. Dalam pandangan ilmu ekonomi makro Islam yang dibahas tetap rumah tangga secara khusus dan pribadi maupun stakeholder yang ada di dalamnya. Namun pembahasannya akan lebih sempit jika dikaitkan dengan ilmu makro ekonomi Islam. Nah, ilmu ekonomi makro konvensional pembahasannya lebih luas karena adanya negara-negara lain dan lembaga-lembaga keuangan lain yang ikut andil di dalamnya. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.